Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tonadu di program Hotel Lapau bersama BNN Sumatera Barat. Nah, Hotel Lapau kita pada malam hari ini kita tentunya bersama Jenderal Polisi Ricky Yanuarfi. Kenapa sih beliau harus turun ke Hotel Lapau? Nah, yuk ikutin Hotel Lapau BNN Sumbar tentunya bersama saya Acak Adu. Kamu minum Bapak? Teh, jagain telu boleh. Yang itu Pak, ada cappuccino, ada hotel tandu. Arato salah, arato. Iko udah buat, cie, dua, tiga. Akan dati orang Lampau lah bu ya barang. Yo, boleh ya lo boleh, kan? Nah lah, ya itu benar ibu lo. Nah, lama-lama dah Lampau. Nah, aku kini jenderal itu laduh kini di Hotel Lapau Samoa nah. Nah, jadi Hotel Lapau ko Jenderal Ricky Yanuarfi ko turun ke Lapau yang ada mungkin di Sumatera Barat. Nah, tujuannya yang tadi wak baca itu tadi. Dia banyak permasalahan yang wak sobokan di kampung itu, taruhnya gitu untuk mengatasinya. Nah, mungkin ini ko ayo lempar kau udah ke papa mungkin. Mungkin kalau ada wak kalau bercelok kesu sama jenderal ko lain. Nah, langsung ya kan. Sambil nunggu tertalu awak mah. Sambil menunggu. Betul tuh. Jadi kan tadi kami bahas kan mudik Pak. Dulu ada program BNN ko namanya KPAN Bali. Jadi kelompok bagian anti narkoba ya. Jadi kami salah satu pelakunya lah kelompok itu. Jadi yang kami sayangkan di satu sedang semangatnya lah pemuka masyarakat untuk melakukan itu. Tapi awak akan tergendalanya mudik kok Pak. Di saat awak orang tua si apa kok korban kok inyo anaknya direhab, awak program kok tidak didukung jo pembiayaannya. Sedangkan tempat rehab kok awak kan salah satunya kok tidak di Medan, kok tidak di Bogor ya? Di Bogor. Nah, itu biayanya tidak sedikit loh. Kami di Suko tahun 2021 pernah kami program kan? Kami program pembiayaannya untuk tas sanggupnya untuk 3 orang aja. 3 orang itu 27 juta kami anggarkan. Jadi 9 juta cie anak, cie korban. Kami coba itu, sehingga kiranya memang awak lah membuka fasilitas itu banyaklah unek-unek orang tua ke Bali. Hanya sampai kan kami yo malu sebenarnya mah, tapi anakku yang nak sehat. Kami sampai tolong direhab anak kami, ya kan? Sehingga akan kebentur juga. Sampai kami coba ajukan di Depsos, tidak lo didukung itu loh. Dinas kesehatan. Itu kan bingung kami. Tapi alhamdulillah lah karena orang tuanya pingin anaknya sehat, sehingga mandiri lah. Awak cuma mendampingi gitu kan? Itulah keberanian kami itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikonya. Alhamdulillah. Saya dari Bapak. Iko, The Legend nih kok. The Legend. Saya enggak tahu Edi Cotok. Walaupun enggak tahu cotoknya kan. Tapi lain mencontoh Pak. Boleh duduk Pak? Boleh. Nah, mak cerita apa tadi cerita tuh? Dari mana nih, Dek? Dari tadi. Kan tadi nak kemana? Aku pulang dari apa tadi? Dari Batu Sangka. Jadi
Mambek Galodo atau enggak? Bayi menyumbang. Oh, menyumbang. Bayi mantan sumbangan gitu. Oh, iya. Jadi pas mau lewat, kok Rami dong? Jadi mau lewat duduk, masuk lah mau. Jadi sebelum ditaruhin de udah tadi. Iya. Tentu sekitar Ambo menyampaikan ke Iya. Pak Galodo sebelum panjang celoteh awak. Tentu Ambo perkenalkan diri dulu. Iya, Bukan betul, baru efeknya Ambo 2 bulan sih kok. Sebelumnya Ambo di Kapal BNP Nusa Tenggara Timur. Dari timur dipindah Ambo ke barat. Iya. Pindah ke barat tuh ya Kampung Asura. Iya. Jadi ada Di rasul mana kampung apa? Ambo di Bukit. Oh, di Bukit. Ambo di Bukit, tapi terdampar di Kota Baru Solo. Orang rumah Ambo Kota Baru. Ambo Sumando. Iya, Sumando. Asmando ya. Jadi Ambo Ricky Norvi Sultan Palibik. Pakai Brigadir Jenderal. Ini Ambo membawa Kepala BNN Kota Ulangi Ambo, Kabupaten Solo. Iya. AKBP Agus. Iya. Sekaligus Ambo membawa Pak Josra. Ya, Pak. Nah, Josra, beliau kok Kepala Bidang Rehabilitasi. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi cocok. Iya. Dan orang lain tuh Iya. asli Selayo. Asli saya, Pak. 100-200 Berarti udah ini contoh kok batiknya nanti lah ya. Kalau aku lah Allah tersandung. Jadi tidak menutup kemungkinan aku tentu memikirkan masa depan yang lebih cerah. Iya. Jadi 13 tahun yang lalu Iya. aku pernah tersandung, bukan apa kan? Iya. Karena jejak digital ada kan. Bisa ditutup Iya. video. Jadi 13 tahun yang lalu itu tersandungnya Ambo mengetahui tidak melapor. Pas awak sedang membuka suatu rumah makan. Jadi pas peresmian itu Ambo buka di daerah apa namanya? Bengkalis. Tapi sore. Sore. Dia udah sore. Iya. Nah, sore. Belilas. Belilas. Kamu Belilas. makan di situ, judul rumah makannya dari Solo. Ternyata pas peresmian itu adalah beberapa remaja-remaja nakal jande sedang Makanya. Sama tadi. Ya. Aku udah tunggu. Ada yang Dedi apa celena gitu ah. Oh, di dua Bang Gobes. Iya. Sorry tadi. Jadi diketahui lah oleh orang anggota gitu kan. Iya. Digrebek lah. Pas hari itu peresmian, hari itu tutup dan soal. Lado coba lihat dua. Alun peresmian saya mengeluarkan biaya. Iya. Jadi terbawa lah Ambo. Terbawa Ambo tuh aku di padian orang ko memakai di ko. Iya. Bukan Islam memakai kok. Iya. Memakai. Ini kan lah Ambo. Tersandung 131 pengen tahu tidak melapor. Pembiaran. Padahal Ambo tak tahu loh. Iya. Tapi dengan itu pokoknya hati. Dengan apa namanya? Keterus-terangan awak tuh Iya. atau dengan awak kan di BRP tuh. Iya. Itu hati-hati. Berarti kok pengalaman Bang ini contoh tadi. Iya, jadi terlibat tuh bukan masalah makai aja, bukan masalah pengedar aja, tapi pembiaran Nah, juga. itu jelas. Nah, menurut Jenderal bagi kira. Jadi Modeko apa? Hasil survei BNN dengan BRIN Indonesia kok 3,3 juta populasi penduduk Indonesia sudah terpapar narkoba. Ketika kita tarik ke Sumatera Barat, ada sekitar 65.000 orang Sumatera Barat telah terpapar narkoba. Mungkin sekian persennya di Solo. Sekian persennya di Solo. Jadi Solo termasuk kabupaten yang banyak wilayah bahayanya. Nah, jadi besok Ambo jo Pak Bupati. Pak Bupati akan mengumpulkan seluruh wali nagari, seluruh camai, Elkam, kemudian Karang Taruna dengan respon yang luar biasa. Kadipangan nagari awak kok. Kalau biarkan, siaran masih pemimpin nanti di 2045 di generasi emas 2045. Untuk itu urusan narkoba tidak bisa diserahkan ke BNN.
Urusan narkoba tidak bisa diserahkan ke polisi. Urusan narkoba kok harus bersama-sama. Ya. Karena narkoba kok urusnya dari hulu sampai hilir. Tidak bisa di hulu saja, tidak bisa di hilir saja. Karena apa? Karena begitu orang pandai narkoba menjadi monster dalam kehidupan masyarakat, di keluarganya. Ini mau tanya apa-apa. Begitu orang kena narkoba, apakah serta-merta langsung orang percaya kan ya? Mungkin pengalaman Daidi begitu nyol tersandung, diproses, tahunya orang kasus narkobanya muncul, kira-kira kawan sebayanya atau kawan tongkrongannya, kawan sama mengopi, langsung menerima beliau ya? Padahal itu nak pakai itu deh. Kamu rasa mungkin ada penolakan? Ragunya untuk apa? Jangan jangan terlibat narkoba mah. Itu masalahnya apa-apa. Itu masalahnya. Jadi jangan berpikir begitu keluarga kena narkoba, kemudian orang berpikir udah serahkan saja ke BNN, serasi ke panti rehabilitasi 4 bulan selesai, 4 bulan selesai enggak. Narkoba kok diurusnya sampai mati. Jadi begitu nyokanai, ya udah terapinya sampai meninggal. Jadi terapinya seumur hidup. Makanya BNN punya program therapeutic community. TC namanya. Jadi di BNN itu kalau orang direhab narkotika bukan orang saja yang direhab, tapi keluarganya. Agar menimbulkan apa? Menimbulkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan keluarga. Nah, kini contohnya Kak Ambo, pengusaha besar, kemudian kamu datang, Kak, kamu nak jadi satpam di perusahaan Kak, kira-kira Kak terima nggak, Bu? Itu ragu kan? Ada sekitar 65.000 warga Minang, Sumatera Barat yang terpapar, kira-kira siapa menerimanya jadi pegawai. Entah itu pegawai pemerintah, pegawai swasta, security, atau pegawai kebun, pegawai lainnya. Karena orang berpikir rancak menerima orang yang sehat daripada orang mantan narkoba. Akan itu. Nah, tuh yang sampai jenderal tadi, mungkin aduh yang apa tanya oleh dah. Ada pernah dingin kata lu? Ya, Ini kan kata dulu. tanya Gorengan ada juga. Gorengan. Tapi yang tadi itu harus direspon tuh Kak. Iya. KPAN kan pernah ada di Kota Baru dulu. Iya. Nah, kebetulan Ambo yang membantu dulu. Kebetulan tuh Pak Wali Negara Kota Baru pas lewat tadi memanggil kan. Iya. Nah, mungkin dengan adanya pertemuan di Lapogo, mungkin Pak Wali atau diikuti oleh wali negara yang lain, nah, bisa menghidupkan itu. Karena tanpa kepedulian awak bersama, kurang akan cuek Pak. Biasalah anak si Anu tuh pakai, biasalah anak Nusa pakai ada terusan dewa. Kalau kepedulian itu tidak ada, akhirnya aku loss. Tapi kalau ada kepedulian wali nagari, kepedulian jorong, kepedulian orang tua di kampung, aku rasa bisa kita tekan. Pak Wali. Saya bisa didudukin Pak Wali. Siap. Itu penting ada. Silakan beliau. Iya. Kalau melibatkan keluarga itu lebih bagus. Betul lah. Nah, kalau KPN dulu kan yang si apa aja korban aja yang kan setelahnya pulang dari rehab ternyata keluarga pun tidak mendukung pula kan. Nah, ini anak lo balik aja. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Nanti akan tanggung jawab nih kepala BNNK Kabupaten Solo. Gimana Pak Gus? Walaupun beliau ke orang Semarang tapi seketik-seketik dia menyambungnya kan. Dia menyambung seketik kan. Tenda-tendanya ikut-ikutnya nyambung gitu. Itu minta lo apa saran dari Kabin Rehabilitasi. Sejauh mana mau usahawan itu. Beliau mau tanya Pak. Jadi Untuk rehab kok tahu kan? ya Jumlah kecil orang kok lamu edit banyak terasuh, banyak berjalan, banyak tersuh. Iya. Banyak gini, banyak tersuh. Sorry. Contoh mau bertanya. Proses untuk perehaban kok kalau kita tahu dengan seseorang itu yang pencandu narkoba, awak untuk makonya. intervensinya. Kini ada program IBM nama Pak, intervensi berbasis masyarakat. Yang muaronya memang di Pak Wali kok. Jadi kami ada 2 wilayah di Sumatera Barat. BNK pun ada 2
desa atau nagari duo. Jadi IBM ko intervensi berbasis masyarakat merangkul kawan-kawan penyalahguna ringan, Pak, yang melibatkan dari unsur masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi maksimalkan tenaga masyarakat untuk merangkul teman-teman penyalahguna, Pak, bukan untuk dipenjarakan. Jadi prosesnya mereka, Pak, soan ke Pak Wali, tolong pilih 5 orang warga Pak Wali yang menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh yang disegani, yang bisa merangkul kawan-kawan penyalahguna. Untuk dirangkul, Pak, bukan untuk distigma. Ibaratnya elo seketek-seketek, Pak, untuk jalan ihdinas siratal mustaqim. Jadi 5 orang warga itu dilatih kami dari BNP dan BNK untuk melaksanakan program itu. Jadi memang dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Kalau ada penyalahguna yang di asesmen inyolah parah adiksi, Pak, itu harus rawat inap. Rawat inap tentu ada sampai rawat inap. Baik IPWL itu institusi penerima ulama dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN sendiri. Cuma masalah abang tadi kan pitihnya dari kan itu, Pak. Tapi memang masyarakat berpikir banyak juga itu menghabiskan pitih negara, Pak Jenderal. Kata masyarakat banyak yang mereka itu karena penyakit yang dibuat gue. Tapi kehadiran negara di mana kan gitu, Pak. Ada salah satu yang ngomong kayak gitu. Tapi memang itu pemerintah sudah memikirkan itu, Pak. Contoh di BNN, cuma BNN ada tempat di Lido dan Batam yang yang di rehab dulu, Pak. Setelah itu ada IPWL Kementerian Kesehatan. Kalau orang ini ada di Abesanin. Tapi Abesanin kendala di peraturan Menteri Kesehatan memang berbayar, Pak. Kecuali punya kartu PBI. Kan tidak sado masyarakat punya kartu PBI. Boleh pecandu, Pak, kan? Mana tahu nyomong itu. Nah, itu kendala. Cuma Kementerian Kesehatan kini boleh Pak Wali Nagari mengeluarkan SKTM, Pak, surat keterangan miskin. Boleh ditempatkan di Abesanin. Tapi kalau oleh pecandu ringan cukup masyarakat yang merehab, Pak. Rehab kan sesuai budaya, Pak. Tidak harus masuk tempat rehabilitasi dah. Kalau nenek mama bisa merangkul secara elok, itulah rehabilitasi. Lah bisa, Pak. Dengan agama, dengan budaya, dengan nenek mama, itu yang harus Pak maksimalkan. Karena tidak ada penyalahguna, barang itu tidak akan masuk, Pak. Nah, itu message dari kami, Pak Jenderal, dari BNN. Program itu insya Allah kan di BNK lah dijalankan, Pak, ya. Di Salayu alhamdulillah dia jalan, tahun itu di Muara Panas, Pak. Muara Panas Akinari. Itu cuma kami bisa masuk nagari itu cuma 2 setahun, Pak. Tapi kalau harapannya dari BNN 2 tahun bila akan sampai, Pak, mulai kota kabupaten nagari kali masuk. Maka harapan kami itu di Permendagri itu ada diatur, Pak. Permendes lah mengatur boleh nagari menganggarkan anggaran itu, Pak. Itu penjelasan Maturo, Pak. Izin Pak Jenderal. Mungkin ada apa? Mungkin udah kena nyolek. Penjelasan sih, Pak. Ah, Ini pintu masuk orang pengedar pun tidak bisa dikunci di orang nagari. Yang pertama, yang kedua, apa solusinya untuk cara orang memakai narkoba dengan ganja, ciri-ciri orang lu. Iya. Tidak tahu ciri-ciri orang itu kan bisa orang kalau minum narkoba masuk narkoba aja begini. Kalau mah gua lah tahu apa. Jadi mereka Kak, yang pertama adalah ada kepedulian masyarakat dulu. Kepedulian nenek mama, ulama, tokoh masyarakat, kemudian Babin Kamtimas, Babinsa untuk memaga nagari. Karena pelakunya ya orang-orang nagari juga kan. Jadi siapa akan bisa menghalangi orang masuk, yang masuk orang nagari juga. Kecuali orang asing mungkin waktu Ambo masuk ke Cupa atau ke Selayu, orang penduduk langsung pasti berpikir aku siapa ya kan, tahunya. Tapi kalau yang membawa orang nagari sendiri, nah itu perlu ada kepedulian nagari. Kalau ada tingkat kepedulian nagari tinggi, tidak cuek, insya Allah itu bisa terpagari. Nah, kemudian ciri-cirinya, hampir 60% penyalahguna narkoba itu adalah ganjo. Jadi hampir 60% itu penyalahguna narkoba adalah ganja. Ganjo kok rata-rata dipakai kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Penggunaannya seperti apa? Bang ganjo itu hampir sama
nggak mengganjo di mengganja di tinjau no. Ganjar, ya. Biasanya pakai di oral atau dihisap, dilinting, dicampur rokok bisa. Apa dampaknya? Kalau ganjo kok nanti dampaknya ke berhalusinasi. Jadi kalau ada anak kemanakan dari bapak sekalian banyak menghayal, banyak lo jago pada banyak lo pada jago leh, banyak tapi yang matuanya pada buka, pamaleh makan banyak, nah itu perlu dicurigai. Mencari mana? Ya. Mencari mai, ikut maleh, segala maleh. Nah itu ciri-ciri biasanya orang pakai ganjo. Lu pakai sabu bapak, nah dulu ciri-cirinya. Jadi narkoba kok tidak sama dampaknya. Mencari ganja, sabu. Kalau sabu apa dampaknya? Stimulan. Bahasa awaknya apa? Bersemangat. Biasanya aku pamaleh. Aku pajak aku biasanya pamaleh kok. Nggak ada ya segala indah. Tapi kok suatu waktu itu rajin. Pulang dari lapau jam 11, ibu di rumah, nanti serba pendek, nyapu-nyapunya di lapang, bersih gudang, sampai jam 3 pagi. Perlu Pak curigai. Bukan berarti nyola, wah rajin menggunakannya. Jadi prosesnya itu tidak ada. Kalau prosesnya ada, tidak masalah. Memang sebulan pertama di dalam pelatihan rajin tidak masalah. Tapi kalau nyendak pada waktunya pamaleh, sebenarnya pamalehnya. Tapi satu waktunya rajin. Karena apa? Karena energinya masih ada. Jadi orang nyambu tuh energiknya, bersemangatnya. Contohnya dari apa seorang. Biasanya kawanku kalau dangdutan, kalau menyanyi malu. Disuruh nyanyi ndak amu, disuruh joget ndak amu. Ini lo per. Nah, kini satu lo kecian, angkat tangan aja kan. Mari kita bergoyang aja kan. Pokoknya keluar dari kebiasaan perlu kita waspadai. Datang ke BNNK, datang ke Pak Agus, kita laksanakan tes urin. Nah, tes urin itulah yang bisa memastikan apakah ini pernah menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Jadi balik tadi, yang paling penting adalah bagaimana peran wali nagari, peran tokoh masyarakat, peran keluarga untuk membentengi itu. Jadi Bapak mendidik anak ini, yo bantu awak dulu, memandian kudu, kan gitu Pak. Kalau kini kan enggak, banyak orang mendidik anak baca lu memandian baru. Itu kan, dilempar lagi, antai dia paci, nggak bisa Pak. Apa majana, apa kasurau, kasurau lah. Apa anak kasurau? Dia menagih kasurau Pak. Mengerutunya. Saya kasurau dah. Iya betul. Disuruh mengaji. Awak nak mengaji dah. Artinya kan protes. Jadi di masa milenial kok, anak-anak milenial sebentar lagi Gen Z nggak bisa Pak. Ini semua dikuasai kok Pak. Hah? Semua dikuasai kok Pak. Drama Korea, apa segala macam bisa jadi situ. Di situ asin bisa apa jadi situ. Mulai dari tidak pakai jilbab sampai pakai jilbab, tidak babanang saleh pun ada Pak. Kalau tidak bisa mengontrol anak, tidak bisa memberikan pendidikan agama sejak dini, ASEAN akan menjadi wali nagari tahun-tahun berikutnya Pak. Tidak mungkin wali nagari diimpor di kampung Pak Agus dong. Tidak bisa Pak. Makanya kini Pak persiapkan Pak. Kini Pak persiapkan orang-orang yang akan memimpin 2000-5. Awak, kamu bisa jenderal karena apa? Karena survei dulu Pak. Awak diajak keras sama orang tua. Ini anak Pak dulu manangi Pak ada penasi. Kini manangi batamu nasi Pak. Anak kita ini sudah makan manangi ya Pak. Dulu kurang nasi manangi ya Pak kita tambah. Tidak ada nasi lah. Pak Cali ini mengendong-endong di luar, membagi makan anak, barayu-rayu dia suruh makan. Jadi kejadian-kejadian model itu laki itu hadapi dengan orang-orang putih. Pak bayangkan anak-anak milenial yang kelahiran 99, 2000 berkeluarga Pak. Nah, cara mendidik anak tanpa ada bimbingan orang tua.
Jadi pergeseran, pokoknya kalau hidupkan kembali adat bahasa syarat bahasa kita bulah itu betul-betul awal munculkan lagi Pak. Karena itulah Pagawa Pak. Pagawa Banagari, Pagawa Baradai, Pagawa di Minangkabau Pak. Pak jadi lihat maraknya Pak. Mungkin di Cupak, Salayo, Kota Baru, Kota Wanau, Kisile, kemudian Payong Sakaki itu termasuk daerah-daerah bahaya Pak, daerah-daerah rawan. Datang diamankan oleh BNN dari Solo Pak. Tersangka Solo dibawa ke Padang. Karena ada yang didiskusikan 3 minggu mau di BNN kita ungkap 100 sampai 10 kg ganjo dari penyambungan Mandailing Natal. Artinya Pak, Sumatera Barat yang dianggap dulu pelintasan, inilah menjadi tujuan Pak. Ternyata apa? Ternyata banyak pengguna Pak, banyak pelanggan. Nah kalau itu dibiarkan tanpa adanya Paganagari, Bapak sekalian, oh boleh mau tadi lapo Pak, tapi harus punya insting, harus punya kepedulian. Justru lapo kok wak jadian sampai konsolidasi Pak. Kan itu, wak jadian lapo kok konsolidasi. Begitu awak calik di siang hari anak-anak kemanakan model kok, malam mau konsolidasi. Apa kegiatan yang bisa bangun Pak? Itulah peran mau negara Pak. Menyalurkan mungkin alat musik, olahraga, kalau enggak, itu sibuk ikut sih Pak. Awak di lapo Pak, mode kini kok handphone atau apa? Apa bayangkan Pak, di lapo tuh gini apa? Bukan di lapo ya, di restoran. Apa anak bini makan barimo beranam Pak, sambil menunggu order, apa kerajonya Pak? Main HP masing-masing Pak. Jadi tidak ada komunikasi anak jawab apa jawab ini, ngandake menjadi jauh, dan jauh menjadi akan sibuk Pak. Begitu datang makanan, sibuk dengan makanan, selesai bayar pulang. Tidur rumah, lalu masing-masing selesai. Mado edukasi, mado pembelajaran ke anak. Jadi kok dibiarkan Pak. Pokoknya mungkin kesempatan nambah mampir di Lapau di Cupako, Bapak-bapak sekalian. Itu menjadi apa Pak? Menjadi pemikiran, buah pikiran Bapak. Dan Ambo juga beliau pun akan datang ke Lapo-Lapo Pak. Nampaknya harus model tuh Pak. Nah, kalau awak datangkan di Kumpua, di Kantua, Wanagari, tidak efektif Pak. Artinya kalau model itu mudah-mudahan apa setidak-tidaknya Bapak punya anak Igo, punya orang rumah, cek bayar. Bisa tersampaikan Pak. Apa pulang Anbo, Wasobo juga kalau BNN, ada model gua. Nggak tersampai minimal karena ngadu ke orang rumah, ngadu anak. Atau ada dikenakan sampai Pak. Jadi yang penting itu apa? Ada agent Pak. Ada orang yang meneruskan. Ada orang yang meneruskan. Kamu yakin kalau Pak datang sengaja berkumpul di situ, mungkin tidak efektif Pak. Waktu kalau itu kan sambil santai kopi-kopi malam bisa sampai. Mungkin itu Rembo tambahannya. Bagi kira Pak, alat buka wawasan kini satu nak. Jadi Lapogo bisa menjadikan tampek pembelajaran sebenarnya. Konsolidasi Dan bisa jadi tampek konsolidasi dan general. Jadi apapun permasalahan, biasa kalau di kampung permasalahan kan kota kan di Lapojo ada Pak. Biasa kan mudah itu ada. Nah jadi dengan Joteh Lapo gitu malam hari ko bertemu jenderal ko, nah kan lebih seru nak. Alhamdulillah lah. Gue terlalu lah tinggal setengah tuh. Apa lalu Pak? Mungkin udah boy itu yang udah boy ingin sampaikan mumpung jenderal itu masih di Siko. Ya kami kalau Pak Boy kok, kami sejalan Pak. Karena di Siko kan di desa aku ada namanya Badan Permusyawaratan Nagari. Jadi kebetulan Ambo Surang kan mantan jadi ketua KPN Sumatera Barat. Jadi kalau persoalan masyarakat kok, kami lah mengijuk loh. Jadi kalau apa kata Pak tadi program kok melibatkan istilahnya nenek mama atau orang lain yang di lingkungan, kami lah mengalami Pak. Nyatanya dunia aku gini, memang siapa harus gue. Jadi kalau kami mentembak langsung aja kok. Kenapa? Kita bisa melihat
siapa keluarga yang bermasalah dengan narkoba. Jadi masuk tadi kata Bang Edi itu, soalnya kalau itu kita menggertak salah. Masalah pembiaran tadi. Biarpun orang tua kalau dia tahu anaknya memakai atau anaknya pengedar, kita ancam dengan itu. Ibu atau Pak bisa kan ibu Pak? Apa membiarkan itu beredar Pak? Ya. Sehingga tapi orang tua Pak, mundur aja lah. Tolonglah anak ambo, kalau bisa anak ambo direhab jangan sampai ditangkap. Kan gitu. Awak kan tak ada menggertak anak kok dah. Cuma karenanya takwi lah terlibat, makanya nyerahkan. Tapi kalau kita suruh habis kalau kita minta, kok kita mengalami di depan kan? Kalau kita minta nenek mama atau tokoh masyarakat yang lain untuk terlibat mengayomi kok, ambo rasa udah jalan program itu. Tapi kalau seperti KPAR dulu, kalau itu yang dibina, itu yang dimaksimalkan, itu maksimal tuh. Karena kami mengalami sampai tak bawa kami sampai orang nak bayar bergendara cuma masalah biaya. Itulah problemnya Pak. Itu masukan Pak. Ya, jangan sia-sia itu program lo kan. Mana Pak Awas di kepala benda? Nah, karena contoh apa awakmu kan adil duo kepala BNK kabupaten. Silakan untuk apa BNK kabupaten kan bisa lo sampai kok yo masyarakat Pak Kenam. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Widako, AKBP polisi. Saya baru 10 bulan Pak bertugas di Solo ini. Benar apa yang katakan Jenderal tadi, semua harus berperan. Wali nagari, masyarakat, camat, tokoh nenek mama, semua harus berperan. Tanpa bantuan bapak-bapak, karena narkoba ini musuh kita bersama Pak. Ya, bapak-bapak dan ibu harus kompak di mereka ada apa? HP. Bapak dan ibu harus tahu isi HP anak-anaknya. Karena anak-anak tuh kalau di luar Pak, itu kelompok-kelompok di sekolah di Barakut, mereka pasti buka HP. Kita nggak tahu apa yang dia lihat, yang ada dalam HP. Nah, bapak-bapak dan ibu bagaimana caranya dengan cara yang baik, yang halus, yang kalem, yang sabar, harus bisa mengajak menyentuh hati anak-anak bapak, putra putri bapak, untuk dia jujur kepada bapak, terbuka tentang isi HP-nya. Karena itu penting Pak. Ya. Penting itu Pak. Kalau bapak apapun rencana kita, kalau bapak nggak tahu isi HP anak bapak yang awal ini dulu, repot. Ya. Repot. Dan tadi masalah rehabilitasi Pak, kalau memang belum ada IBN, karena di undang-undang kami Pak, Undang-Undang Nomor 35 2009 itu tentang narkotika itu lengkap Pak. Salah satunya adalah pasal tentang rehabilitasi. Nah, di salah satu pasal di pasal 55 itu disampaikan pecandu atau korban penyalahguna yang usia remaja masih di bawah umur, orang tua wajib melaporkan. Wajib laporkan, jangan dibiarkan, jangan didiamkan, karena dia sakit, dia pecandu, dia penyalahguna, dia sakit dan harus diobati dan harus dilaporkan. Laporkannya kemana? Ya ke wali nagari bisa, tadi Pak Josa bilang ke puskesmas bisa, ke RSUD, ke BNNK kami siap Pak. Jangan dibiarkan Pak. Memang kita marah, kesel, itu aib, tapi kalau dibiarkan nanti dia akan menggunakan HP itu untuk berhubungan dengan teman-temannya yang ngajak dia pakai. Ketahuan Pak Kurnia, AKP Kurnia Kasat Narkoba, hukum masalahnya. Tapi kalau Bapak cepat lapor ke Pak Wali Nagari, ke tokoh masyarakat, ke RSUD, insya Allah tidak ada tuntutan pidana. Jadi sekali lagi, cara kita mendidik anak-anak kita dengan yang baik, bukan hanya anak yang hormat kepada bapak-bapaknya atau orang tuanya, tapi orang itu juga harus hormat kepada anak-anaknya. Ya tadi itu dengan cara yang baik, yang sopan, yang sabar. Bagaimana tata krama bapak-bapak, yang tradisi bapak. Insya Allah kalau bapak sudah dekat dengan anak itu, dia akan terbuka, dia akan curhat ke bapak. Jangan sampai anak kita curhat ke orang lain Pak. Jangan sampai, bahaya Pak. Harus curhat ke bapak dan ibu. Ketahui ibu kalau bapak di ladang, bapak kerja, ibu di rumah curhat ke ibu. Dan ibu bisa dengan ini, nah apa hari ini kerja ini sekolahnya, bagaimana di sekolah, bagaimana kegiatan. Nah, HP itu gimana? Nah, berarti sebenarnya pengawasan ya. Betul. Ya Pak ya. Nah, jadi Bapak udah ke terapi itu malam kok
dek itulah malam ini. Ya piko aja bang, Ah. yang banyak disampaikan Pak Kabar tadi. Ya. Kadang-kadang orang tua Allah agak kilo anaknya baru lapor pak. Itu Allah tetangko anaknya baru lapor. Kalau Kalau mencilok baru lapor. Oh, itu. Tapi seharusnya apa dia kata Pak Jenderal tadi, awasi sebelum terjadi. Pencegahan. Pencegahan yang disampaikan. Jadi Daripada membatin. jadi program BNN sebenarnya Bapak Jiroda turun ke Telap Poko ingin mensosialisasikan lo selain untuk pencegahan dulu. Jadi pengawasan itu perlu anak. Jadi kini kok awak lepeh dari Telap Poko, ayo agak waspada awak ni. Awak parangi bana karena narkoba itu musuh negara Jenderal ya. Nah itu yang harus kita basmi bersama minimal untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita yang ada di kampung itu. Nah sebelumnya kamu ucapkan terima kasih doa Bapak Idoda yang lah hadir di Telapau untuk malam ko. Nah jadi kita Sama-sama terima kasih lah. Kami dapat pelajaran lo kan. Oh iya, Masalah aman. pembayaran. Jadi sebelum kita tuntut itu Telapau gitu kok. Kartu terakhir, yo awak minta Pak Jenderal untuk menyampaikan sesuatu je. Siap. Itu closing statement apa ya? Closing statement. Jadi Bapak Ibu Bapak sekalian, Kakak Abo, closing statement aku adalah pencegahan adalah investasi terbaik. Jadi kalau awak cegah dari dini, awak akan menginvestasikan ke depannya generasi yang baik. Itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Apresiasi untuk awak nak yang ada dalam progo. Biasa nak ada Jenderal yang turun dong. Iya. Dia kamu turun kan. Iya. Nah jadi Celoteh apa? Oke Bapak, terima kasih sebelumnya udah dan udah Eri Kumis. Terima kasih untuk Hotel Lampung itu pada malam hari ko telah selesai dan di situ kita lah banyak juga dapat solusi dari Jenderal dan ambo tutui, ambo cakadut dari DVD. Semoga Hotel Lampung berlanjut terus untuk Sumatera Barat karena itu adalah program edukasi yang ingin kita sampaikan ke masyarakat luas. Mudah-mudahan jalan terus. Min. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto aja Pak Jenderal. Oh, Nah, ini aku di Lampau Warkop dari Komisi. Dorong pasal satu Pak. Dorong pasal satu. Jorong Pasal Usa. Talunya top, talunya mantap. Saya akan kasih kemari aja gitu. Untuk suka di warung air itu. Dorong Pak dari Gumes. Spesifiknya tadi. Talu. ya baru kan udah lama kan. Tanya untuk di sana tetap nonton Hotel Lampung bersama Jenderal Tinggi dan Mati Kepala BNN Sumatera Barat. Lampau Baliomong, di Kumis, spesial Tetalur sampai Cilote Pertamomo. Nanti akan aku datangi Lampau-Lampau di Sumatera Barat. Juga itu buat Cilote dan Cilote Ekspor Solusi.